Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku RH Syafrila Rumdiva yang biasa dipanggil Caca, NIM 191301008 dari jurusan Pendidikan IPS kelas D angkatan 2019. Udah pada tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Yup, kita kali ini akan belajar tentang konsep dasar ekonomi Islam. Apa aja sih yang kita pelajari dalam konsep dasar ekonomi Islam ini? Yuk kita simak. Dalam materi konsep dasar ekonomi Islam, kita akan mempelajari tentang pengertian ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, ciri-ciri ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, dan perbedaan ekonomi Islam dengan konvensional. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu ekonomi Islam. Menurut Akram Khan, ekonomi Islam merupakan suatu kajian bagaimana manusia mencapai al-falah atau kejayaan melalui pengurusan sumber daya alam yang berasaskan keberkhidmatan dan pernyataan. Menurut Hasan Usasman, mendefinisikan ekonomi Islam adalah penggunaan ilmu pengetahuan tentang perintah dan pengaturan syariat demi menghalangi ketidakadilan dalam memperoleh dan penggunaan sumber asasi bagi tujuan memenuhi kepuasan manusia dan membolehkan mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat seluruhnya. Berdasarkan sumber Wikipedia, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan bagi kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan dalam etika dan moral syariah Islam. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan ekonomi Islam adalah penggunaan ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya syariat Islam yang mengatur tingkah laku manusia muslim supaya bersikap adil dalam mengurus sumber-sumber alam yang diamanahkan kepadanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan manusia dan membolehkannya melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai al-falah atau kejayaan. Ekonomi dan Islam itu sangat erat hubungannya. Ekonomi tidak lepas dari aturan-aturan dalam syariah Islam yang disebut ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah pengelolaan aturan rumah tangga, bangsa, negara, dan dunia yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariat Islam. Next. Setelah kita mempelajari apa itu ekonomi Islam, selanjutnya kita akan mempelajari apa aja sih prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu membentuk keseluruhan kerangka yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan ekonomi Islam yang didasarkan atas nilai universal yakni tauhid atau keimanan, adil, nubuwah atau kenabian, khilafah atau perintah, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah lah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagian ujian bagi mereka.
Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua yaitu adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zolim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Yang ketiga yaitu nubuwah. Nubuwah adalah prinsip bahwa Allah telah menunjuk individu-individu teladan, yaitu para nabi dan rasul, untuk mengomunikasikan petunjuknya kepada umat manusia. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi, bisnis, dan pada khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang keempat yaitu khilafah. Dalam Al-Quran, Allah itu sudah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya, untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, "Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala keluarga. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi atau muamalah antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkannya peran yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai maqasid al-syariah, tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Yang terakhir yaitu ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah Ahmad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai dunia adalah ladang akhirat. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas atau beramal soleh. Namun, demikian, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Karena itu, Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia. Sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Lalu, bagaimana dengan ciri-ciri ekonomi Islam? Ekonomi Islam menekankan 4 sifat, antara lain yang pertama kesatuan atau unity, yang kedua keseimbangan atau equilibrium, yang ketiga kebebasan atau free will,
Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Manusia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 27 disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaiton lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan cara mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kesejahteraan bagi manusia. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu min haitsu al-wujud, dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapat keuntungan yang baik sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Yang kedua yaitu min haitsu al-adam, dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Yang terakhir, apa ya perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebelum mengetahui perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, ada yang tahu ekonomi konvensional nggak nih? Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Perbedaan ekonomi Islam ini dan ekonomi konvensional jelas berbeda dilihat dari segi tujuannya. Ekonomi konvensional bertujuan untuk meningkatkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Memang berbeda jauh dari ekonomi Islam. Sumber ekonomi konvensional ini mengacu pada hal-hal yang bersifat positivity. Pada ekonomi konvensional, kepemilikan hanya untuk pribadi yang dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya saja. Sedangkan dari segi pengambilan hasil bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuntungan, dari persentase modal. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi konvensional, yuk sekarang kita pelajari apa sih perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu perbedaan prinsip dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal-oriented discipline. Konsep scarcity adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan goal-oriented discipline lebih luas lagi. Di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya yang secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu perbedaan mekanisme pasar ekonomi Islam dan konvensional.
Dari segi mekanisme, tentu saja berbeda jauh jika ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal, jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Salah satu contoh konkret adalah masalah masker akibat virus corona. Banyak yang terjadi penimbunan barang sekaligus terjadi lonjakan harga yang fantastis tinggi. Berbeda mekanisme pasar pada ekonomi Islam, di mana ia meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk efisienkan pasar. Jadi ekonomi Islam itu mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa, menjadikan pemerintah sebagai unit ekonomi yang berdampingan dengan unit ekonomi lain demi menjaga kestabilan. Yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada distribusi kekayaan. Perbedaan kedua jenis ekonomi ini juga dapat dilihat dari beberapa distribusi kekayaan, seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa terjadi dua perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya. Pada ekonomi konvensional, prinsip mendapatkan keuntungan dan kekayaan sebesar-besarnya lebih condong ke kapitalis, di mana kekayaan hanya berpihak pada pemilik modal yang paling besar, sehingga terjadi pemerataan kekayaan harta atau semacamnya. Salah satu bentuknya dengan mekanisme zakat, sedekah, infak, atau wakaf. Yang keempat yaitu perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional pada perolehan keuntungan. Perbedaan yang paling menonjol yang lain dari segi perolehan keuntungan pada ekonomi konvensional justru seolah menekan seseorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan pun menggunakan time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang. Time value of money dalam bahasa umum lebih akrab dikenal dengan bunga. Masyarakat yang meminjam hutang pun akan dikenai bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi tentu saja akan semakin mencekik bagi mereka. Sedangkan mereka yang memiliki saldo tinggi, mereka pun akan mendapatkan bunga tersebut. Alih-alih uang hilang, justru bertambah. Dari sinilah sudah dapat dilihat potensi kesenjangan kekayaan pun akan semakin tampak. Sebaliknya, perolehan keuntungan pada ekonomi Islam dihitung ketika terjadi transaksi bisnis, maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut, sehingga terjadi keseimbangan antara usaha dan tindakan. Tidak ada istilah bunga yang sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank dan semacamnya. Wah, gak kerasa nih, materi kita hari ini sudah selesai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain hari, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!